Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil jalali wal ikram, hayyun la yamutu qayyumun la yanam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-alimil azimil malikil allam, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila daris salam, khairul bashar wa afdalil khalqi wal anam. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila. Amma ba'du, teman-teman sekalian, sahabat channel kami yang semoga selalu diberikan oleh Allah nikmat sehat, nikmat sempat, juga nikmat semangat. Tak terasa kita sudah berada di hari ke-6 dari bulan Dzulqa'dah, yang artinya sebentar lagi insya Allah kita akan memasuki bulan Dzulhijjah dan merayakan hari raya yang seharusnya lebih meriah daripada hari raya Idul Fitri, ala wa huwa Idul Adha. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Namun tahukah kita bahwa pada tahun 124 Hijriah yang silam, tepatnya di tanggal 10 Dzulhijjah atau di hari raya Idul Adha, di bawah mimbar seorang penguasa yang bertindak sebagai imam dan khatib sekaligus sang eksekutor, ada seorang zindiqun minaz zanadiqah, dallun mudil, sesat lagi menyesatkan, diberi hukuman berat akibat kesesatannya. Siapa dia dan siapa penguasa yang mengeksekusinya? Kita jawab. Penjahat akidah tersebut bernama Al-Ja'ad ibn Dirham, ra'sun fit ta'til, dedengkotnya kesesatan yang menafikan sifat-sifat Allah. Manusia sesat yang pertama kali mengucapkan dan mengutarakan pendapat dan kalimat busuk dalam hal akidah bahwa Allah la yatakallam, Allah tidak berbicara. Konsekuensinya apa? Kalau Allah tidak berbicara berarti Allah tidak memiliki kalamullah. Quran itu bukan kalamullah, berarti Quran adalah makhluk menurut dia. Quran adalah makhluk menurut Al-Ja'ad ibn Dirham. Dan dia, menurut Syekhul Islam Ibn Taimiyah, adalah manusia sesat pertama yang mentakwil makna istiwa menjadi istila. Nah, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pula yang diyakini oleh muridnya Jaham ibn Safwan, akidah ta'til, penafian secara total dan mutlak mengenai sifat-sifat dan asma Allah. Nah, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ia dijatuhi hukuman penggal setelah kedapatan mendakwahkan kesesatannya. Tentu setelah diberi waktu jeda bertaubat selama 3 hari dan disidang di hadapan para ulama dari kalangan tabi'in. Bahkan pejabat yang mengeksekusinya sesaat sebelum menyembelihnya pun memintanya kembali untuk bertobat, namun dia menolaknya. Lalu siapa sih pejabat yang menyembelihnya ini? Yang mengatakan, ayyuhan nas duhu taqabbalallahu duhayakum fa inni mudahhin bil ja'ad fa innahu za'am anna Allah lam yattakhid Ibrahim khalila wa lam yukallim Allahu Musa taklima. Wahai manusia, sembelihlah sembelihan kalian di rumah-rumah kalian. Sesungguhnya aku hari ini menyembelih Ja'ad ibn Dirham karena dia meyakini bahwa Allah tidak mengambil Ibrahim sebagai khalila dan tidak mengajak Musa berbicara. Dia adalah Abul Haytham Khalid ibn Abdullah ibn Yazid ibn Asad ibn Qurz al-Bajalli al-Qasri atau al-Qasri. Nah, teman-teman sekalian, Khalid ibn al-Qasri ini di bawah kekuasaan daripada Hisham ibn Abdul Malik, khalifah ke-10 dari Bani Umayyah. Dan kisah disembelihnya Al-Ja'ad ibn Dirham ini diterima oleh ulama-ulama besar semisal Al-Imam Al-Bukhari, Al-Zahabi, Ibnu Katsir, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahkan menyebutkannya dalam 3 kitabnya, At-Tuhfah Al-Iraqiyah, kemudian juga Dar'u Ta'arudil Aqli wan Naql atau yang lebih dikenal dengan Muwafaqat Sahihil Manqul li Sharihil Ma'qul, dan juga dalam kitabnya Al-Aqidah Al-Asfahaniyah. Sedangkan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menyebutkannya dalam kitabnya As-Sawa'iq Al-Mursalah 'alal Jahmiyah Al-Mu'attilah. Siapa sih si Ja'ad sebenarnya ini? Dari mana asal-usulnya? Dia bukan orang Arab, A'jamiyun, berasal dari sebuah wilayah di Khurasan, pindah ke Damaskus bersama keluarganya, tinggal dekat dengan gereja. Karena dia adalah seorang budak, diangkat dan dimerdekakan oleh Bani Marwan, dan diangkat oleh Bani Marwan sebagai muaddib daripada Marwan, sehingga Marwan dikenal dengan Marwan Al-Ja'di karena dia punya keterampilan baca dan tulis yang aslinya dia mengajar anak-anak di kota Damaskus. Nah,
Rupanya Al-Ja'ad juga sering mengambil kisah-kisah Israiliyat daripada Wahab ibn Munabbih, seorang tabi'in yang zahid lagi abid, seorang alim yang berakidah sahihah. Namun si Ja'ad ini sering bertanya tentang asma dan sifat dalam rangka untuk melecehkan asma dan sifat, mengotak-atiknya dengan akalnya. Sudah diingatkan dengan keras oleh Wahab ibn Munabbih, jangan kau terus-terusan mengotak-atik asma dan sifat, innaka minal halikin, kamu akan menjadi orang yang binasa. Dan benar saja, karena dia tetap ngeyel dalam penghambaannya terhadap logika dan akalnya. Nah teman-teman sekalian, pertanyaan berikutnya adalah, dari mana sih Al-Ja'ad ibn Dirham ini mengambil maqalat ta'til, ya, pendapat peniadaan dan pengingkaran terhadap sifat-sifat Allah, dan bagaimana pula dia menjadi guru daripada Jahm ibn Safwan, juga sekaligus guru daripada Bishr al-Murisi dan Ahmad ibn Abi Du'ad yang merupakan dedengkot dan tokoh Jahmiyah dan Mu'tazilah. Jawabannya ada pada kitab Tarikh Dimashq karya Ibnu Asakir atau Imam Abul Qasim Ali ibn Al-Hasan ibn Hibatullah ibn Asakir. Dalam kitab tersebut beliau mengatakan, dia Al-Ja'ad ibn Dirham mengambil pemikiran sesatnya dari seorang sesat lagi kafir yang bernama Bayan ibn Sam'an. Bayan ibn Sam'an merupakan gulatus Syiah, ekstremis Syiah yang meyakini dan berpendapat dan menyebarkan kesesatannya bahwa Ali ibn Abi Thalib mendapatkan atau menyatu ruhnya dengan ruh Allah. Bahkan keturunannya pun dikatakan demikian. Dan dia Bayan ibn Sam'an mengklaim kenabian sehingga dipenggal, dihukum oleh Khalid Al-Qasri bersama dengan pengklaim kenabian lainnya yang bernama Al-Mughirah ibn Sa'id Al-Ajali. Nah, Bayan ibn Sam'an ini mengambil ilmu sesatnya dari seorang Yahudi tulen bernama Talut. Talut ini anak daripada saudara perempuannya Labid ibn A'sam. Labid ibn A'sam adalah orang jahat yang menyihir Nabi Muhammad. Dia orang Yahudi, mengambil ilmunya pula dari Yahudi, tentunya di Yaman, yang mengatakan bahwa Taurat itu bukan kalamullah, tapi Taurat itu adalah makhluk. Nah, jadi teman-teman, kesesatan daripada Ja'ad ibn Dirham ini diwariskan oleh kepada murid-muridnya dari kalangan Jahmiyah dan Mu'tazilah. Lalu bagaimana pertemuan antara Ja'ad ibn Dirham ini dengan Jahm ibn Safwan? Di Kufah, saat Ja'ad ibn Dirham lari daripada Damaskus karena dikejar-kejar oleh penguasa Bani Umayyah yang akan menghukumnya karena kesesatannya tersebut. Jadi teman-teman, kalau kita simpulkan, maqalatut ta'til asli atau Yahudiyatul asal. Asal usul ucapan pendapat yang meniadakan, menafikan, mengingkari sifat-sifat Allah dan mengatakan Quran adalah makhluk berasal dari luar Islam, dari Yahudi tepatnya, bukan sama sekali ajaran Islam. Dan orang-orang sesat tersebut bermuara pada satu guru, satu perguruan orang-orang sesat tersebut. Seharusnya kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah mencukupkan akidah kita sumbernya daripada Rasulullah, dari para sahabat yang telah menetapkan apa yang Allah tetapkan dari sifat-sifat Allah dalam Quran dan Sunnah Rasulullah. Barakallahu fikum, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.